Assalamualaikum Dusana Denai. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam buat semuanya. Kembali lagi bersama Sari dan Bang Wahyu. Bang Wahyu yang akan menemani Sari kali ini di Daily Story. Kira-kira Sari mau tanya sama Bang Wahyu Ya. nih. Bang Wahyu itu tipe orang yang pemerhati fashion nggak? Sangat memperhatikan fashion lah. Gagah loh sekarang guys. Itu Terus? paling penting itu kalau Oke. fashion. Kalau kita mau ketemu orang Iya. atau ketemu pejabat dan lain-lain, itu fashion nomor satu. Oh, fashion nomor satu, keren. Berarti Bang Wahyu tergolong orang yang fashion stylist dan sana dan lain. Ya. Jadi Bang Wahyu, Ya. hari ini Sari bakal ngajak Bang Wahyu ketemu teman Sari. Ya. Dia orangnya tuh fashion stylist juga, tapi kali ini Oke. perempuan gitu. Oh, perempuan, Jadi ya. kalau bagi Bang Wahyu penting nggak perempuan tuh memperhatikan fashionnya? Sangat penting sekali. Sangat penting sekali. Kenapa? Karena istilah kata orang Minang ya, condong matu nang karanca, condong salero nang kalama. Asik. Jadi berarti kita undang aja langsung. Oke. Oh, tapi sebelum Sari undang, Sari bakal kenalin dulu ke Dusana Denai siapa bintang tamu kita pada hari ini. Yuk, berikut fotonya. Nah, itu tadi siapa bintang tamu kita pada hari ini. Kira-kira Bang Wahyu udah tahu siapa itu? Mungkin belum terlalu tahu ya, mungkin nanti kita akan ketemu. Inilah bintang tamu kita pada hari ini, Putri Nilam Sari. Kepada Nilam kita persilakan. Oke, selamat datang Nilam. Terima kasih. Silakan dulu. Silakan dulu, Nilam. Ya, Oke, Sari. Ya. Oke, Dusana Denai, kembali lagi di Daily Story. Episode kali ini Sari ditemani oleh Bang Wahyu dan bintang tamu kita pada hari ini adalah Nilam. Jadi, Dusana Denai, untuk informasi, Nilam merupakan Uni Wakil 2 Kota Payakumbuh tahun 2019 dan Putri Hijab Berbakat tahun 2020 se-Sumatera Barat. Benar? benar. Oke, jadi kali ini kita tema pada hari ini itu adalah fashion beauty. Jadi kita bakal bahas fashion bersama Nilam dan juga Bang Wahyu tentunya. Oke Nilam, pertanyaan Sari yang pertama buat Nilam, apa yang melatar belakangi Nilam untuk terjun ke dunia pijen? Latar belakangnya Kak, awalnya ikut pigeon itu kelas 1 SMA. Ke satu SMA. Ya, sana waktu pas SMA itu yang aktif di kesenian. Kesenian. Terus juga aktif di sanggar tari karena udah sering make up gitu. Terus dengan fisik tinggi lumayan, terus kayak sering lomba-lomba di sekolah dulu antar kelas. Iya. Ternyata seru gitu. Iya. Di sanalah mulai kayak ingin coba lebih. tertarik Iya, ya. ada ketertarikannya juga gitu. Iya. Kalau Bang Wahyu? Kalau dari Bang ya, berarti itulah jadi motivasi bagi Nilam untuk mengikuti dunia pijen. Berarti mulai mengikutinya setelah tamat SMA. Untuk dibilang motivasi bisa ya Bang. Oke. Cuman ikutnya tuh dari kelas 2 SMA udah aktif juga sih sebenarnya. Udah kelas 2 SMA Itu ya. apa aktifnya Nilam di kelas 2 SMA itu yang di kesenian tadi kah atau udah ke dunia pijennya langsung? Masih di kesenian Kak, masih kayak di Apa sanggar-sanggar. itu? Oh, sanggar. Ya. Berarti nari dong ya? Oh, nari guys. Tapi cuman carano. Oh, yang buat cara no. Oh iya, Nilam secara Nilam tuh tinggi loh. Sahabat sana denai sadonyo. Terus apa? Itu kan tadi latar belakang Nilam untuk tertarik ke Iya. dunia pijen. Terus gimana Nilam mempush diri Nilam? Ada nggak sewaktu SMA tuh kan baru istilahnya baru memasuki. Iya. Terus ada nggak insecure dulu mungkin atau emang langsung percaya diri untuk mau terjun nih ke dunia pijen kayak gitu? Iya. Kan karena udah basah loh kan. Dari sanggar udah dapat basic kayak make up. Oh, iya. Terus udah gabung, udah ketemu sama banyak orang yang di dunia kesenian gitu kan. Terus kayak pengen lebih. Ya udah daripada nunggu masa langsung aja masuk gitu. Ya udah pede aja PD. gitu. Berarti Nilam pertama terjun itu bermodalkan Iya, PD-nya ya? karena kalau untuk pigeon itu kalau kita nggak pede itu ya percuma aja gitu. Nggak mungkin juga kan kita lagi catwalk terus ternyata Iya benar. kita nggak pede grogi lihat Betul orang sekali. gitu. Ya kadang kalau kita pede itu kan banyak juga beberapa faktor yang orangnya ada yang sirik, Iya yang benar. ingin menjatuhkan kita. Itu bagaimana menurut Nilam? Kalau dari diri Nilam gitu. Kalau yang pribadi ya
atau sama siapa sih, ada yang suka yang nggak suka ya. Iya. Ya udah kalau misalkan yang suka alhamdulillah diterima, yang nggak suka nggak usah didengerin, jadiin aja kayak motivasi biar lebih baik, buktiin kalau misalnya kita tuh bisa jadi yang terbaik di versi diri kita gitu. Karena kalau semakin kita dengerin omongan orang, kita tuh gak bakalan pernah maju. Ah, Karena benar kita banget. pasti nge-stuck di sana doang. Iya, Di benar situ banget. aja Aja terus iya, ya. nggak akan Oke. pernah maju gitu. Terus apa nih? Nilam kan tadi percaya diri tuh modalnya untuk terjun ke dunia pigeon. Terus definisi cantik menurut Nilam itu apa sih? Kan kita tema kita sekarang ini fashion beauty. Beauty-nya dulu deh, apa sih definisi Oke, beauty? cantik kalau menurut Nilam pribadi ya kak. Iya. Menurut Nilam pribadi itu cantik tuh nggak harus dari fisik aja, Iya. nggak dari luar aja. Gitu tuh Iya. nggak bisa dari good looking aja. Kita juga punya harus good attitude. Iya. Apalagi buat cewek nih. Iya. Terus Bukan berarti kita putih, kita langsing, kita tinggi, udah kita cantik. Cantik tuh relatif, semua cewek itu cantik. Tapi kalau misalkan attitude-nya tuh minus, ya Oke. gitu lah. Berarti Nilam lebih beauty itu ke attitude ya. Kalau pengalaman Sari nih Bang Wahyu, Iya. cantik itu kalau menurut Sari lebih ke siapa diri kita sendiri sebenarnya. Jadi kembali lagi ke percaya diri kata Nilam tadi dan Sana Dene. Kenapa? Kalau kita percaya diri sama diri kita, terus kita percaya diri sama apa yang kita pakai, pasti kita akan kelihatan good di depan orang. Believe deh. Jadi kayak misalnya nih Bang Wahyu tampil ngomong di depan misalnya kan di acara kampus gitu. Kalau misalnya Bang Wahyu tuh nggak pede nih sama apa yang dipakai, pasti Bang Wahyu nggak akan comfortable berdiri di depan. benar sekali. Iya kan? Benar banget. Kayak Nilam deh, Nilam kan sering nih jalan di catwalk. Kalau misalnya ada tuh make up MUA-nya yang Nilam nggak Pernah suka. banget pengalaman kayak gitu. Pernah waktu itu ada event kan kak. Jadi bajunya tuh nggak sesuai ekspektasi gitu. Cuman make upnya tuh menolong banget gitu loh kan. Dengan pakaian yang kayak gini, tapi percaya diri tambah make up, ya udah kita jalan aja santai aja. Tapi orang banyak bilang bagus, kamu cantik. Padahal kan sebenarnya sebelum tampil gila bajunya. Nggak suka kan? Iya. Nah, jadi emang kenyamanan itu yang paling penting. Jadi Ya karena udah pede iya, tadi. tapi kita tuh nggak bisa pungkiri juga kan kalau misalnya Nilam nih tampil atau Bang Wahyu tampil Iya. di sebuah acara, terus ada komen orang misalnya kayaknya baju Wahyu kurang keren deh, atau Nilam make upnya terlalu menor, itu tuh omongan orang bakalan ada. Iya, Cuman benar. selagi kita itu percaya diri dan memberikan yang terbaik, it's okay, jalan aja terus. Ya, Kalau benar menurut banget. sih gitu. Terus pengalaman Nilam deh selama udah ngikutin dunia pigeon, kan udah Uni Payakumbuh Iya. juga, Putri Berbakat juga, itu gimana Nilam? Pengalaman yang Ilham dapat ya, alhamdulillah sebenarnya ikut beberapa pigeon tuh kayak lebih tertantang gitu loh kak. Dan jujur kalau untuk misalkan ikut tuh kita nggak ada puasnya, kita pasti bakal pengen lagi, karena di sana banyak pelajaran yang kita ambil. Selain kenal sama banyak orang lain, banyak versi dari diri orang lain gitu kan, beda-beda semua kan. Terus kita bisa bilang, oh gini ya ternyata, oh kalau gini, kalau gini. Terus kita juga bisa sharing-sharing juga sama teman-teman kan, satu Nambah tujuan. relasi ya, Bang Ya Wahyu. relasinya juga bertambah gitu. Karena kita kayak di udah Uni itu latar belakangnya ada kayak Bang Wahyu juga. Bang Wahyu juga udah wakil satu loh Iya. Dunsana Denai. Jadi dia kuliah latar belakangnya, terus juga latar belakangnya ada yang udah kerja juga. Iya, Jadi kayak gampang gitu. Jadi sebenarnya untuk Nilam berani show up diri Nilam itu gimana Nilam? Selain percaya diri ya kak, kita tuh harus bisa jadi yang lebih terbaik di versi kita kan. Ya belajar aja. Belajar. Ya Ilham juga suka kayak nonton vlog make up gitu. Kayak lihat-lihat. Atau Nilam mungkin ada ini akun YouTube-nya mungkin apa gitu, mungkin Instagramnya ya kayak selebgram tutorial make up gitu ya? Iya, Oh, iya. tutorial make up gitu loh Bang Wahyu. Mana tuh ada? Ada Instagramnya, ada aktif di Instagram. Iya. Kalau di YouTube Ilham baru coba-coba. Nanti boleh dikasih mungkin akunnya di segmen terakhir ya. Terus selain belajar gitu kan, terus kayak perhatiin nih teman-teman nih. Kayak terus juga perhatiin dunia maya tuh keren banget loh kak pengennya. Lihat apa sih yang lagi trending sekarang, gimana sih sisanya juga sama kita ya, udah gitu aja. Gitu aja ya. Terus bagaimana Nilam mengikuti dunia pigeon kemarin? Awal ikut dunia pigeon tuh sempat kayak canggung gitu kan, masih kecil loh. Iya. Tapi kayak Oh lulus SMA ya Nilam baru iya, mengikuti dunia pigeon? iya, itu kan kayak perdana yang ikutnya lumayan besar gitu kan kak. Kayak gimana ya, kan tapi nggak mau insecure. Ya udah pede aja. Lagian badan kan besar nih kan kak. Pas bawa Berarti kesana, Nilam tergolong berani juga ya. orang nggak nyangka Ilham tuh tamat SMA gitu. Berarti Nilam benar-benar siap mental ya Bang Iya, Wahyu? jarang loh orang yang kayak gitu. Iya. Umumnya kan setelah mulai kuliah dia baru keluar Baru percaya berani, dirinya. iya. Jarang loh yang tamat SMA bisa kayak gitu. Berarti termasuk
Luar Bagus biasa. juga sini Nilam ya. Harus gitu. Berarti yang pertama kali Nilam ikutin itu pemilihan Uda Uni di Kota Payakumbuh? Iya, udah kita pakai. Udah Payakumbuh. Luar biasa. Langsung lo baru pertama ikut, baru lulus SMA, terpilih jadi Uni Wakil 2 Kota Iya, Payakumbuh Kota tahun Payakumbuh. 2019. Iya. Banyak gak sih impactnya buat Nilam? Banyak banget Kak, serius. Di sana itu selain dapat relasi baru, Iya. dapat keluarga baru di sana, dapat kakak abang yang ngajarin lebih biar akrab. Iya. Yang lebih kayak oh gini loh sebenarnya gitu. Terus kayak lebih memperdalam dunia perwisata juga. Banyak ilmu lah yang didapat Kak. Banyak banget positifnya. Iya. Kalau insecure, tadi Nilam ada tuh Bang Wahyu Iya. nyinggung insecure. Kalau sekarang nih ya Bang Wahyu Asari lihat, insecure tuh kayak trending topik banget gak sih di era yang seumuran Sangat kita? trending gitu. topik ya. Menurut Nilam gimana sih sendiri insecure itu? Nilam ada pernah insecure juga nggak? Atau Nilam kayak ya udah deh kayak gitu aja? Pernah Kak, tapi Ilham bisa ngulanginnya kayak kalau misalkan Ilham sendiri aja insecure sama diri Ilham, tuh orang lain gimana? Seharusnya Ilham tuh lebih bisa menghargai diri Ilham. Kalau kita menghargai diri kita, pasti orang lain lebih menghargai diri kita gitu. Makanya Ilham kayak berusaha aja belajar selain lihat kekurangan kita tahu kekurangan kita tutupin sama kelebihan kita belajar terus, belajar. Terus kita kayak berusaha menjadi yang lebih baik aja. Berusaha menjadi versi Iya. terbaik. Iya, diri benar kita. banget. Yang penting kita berdiri di posisi yang benar gitu. Nggak perlu insecure kan. Karena gimana pun mungkin orang akan punya pandangannya sendiri juga. Iya, Benar pun yang kita lakuin akan ada salah di mata orang sebenarnya. Pasti. Jadi insecure itu wujud kita sebenarnya wujud kayak nggak bersyukur gak sih? Bener Bisa banget. jadi. Iya enggak. Bisa Misalnya jadi, nih, ya. aku insecure punya jerawat di muka Ah, aku. benar. Contoh, Iya. Sekali. itu kayak gak bersyukur gak Iya. sih gitu. Padahal sebenarnya jerawat itu kan sebenarnya kayak ngeluarin racun-racun Kotoran, yang ada di kotoran, wajah sebenarnya gitu. Jadi aku insecure nih, aku pendek gitu. Jadi kayaknya bakalan seru obrolan kita bersama Nilam, Bang Wahyu. Iya. Jadi buat Donsana Denai jangan kemana-mana. Setelah ini kita akan balik lagi. Oke. Oke, Donsana Denai kembali lagi bersama Sari dan Bang Wahyu. Iya. Tentunya juga masih bersama Nilam di Daily Story. Oke, kita lanjut Nilam, obrolannya bersama Nilam. Kalau Nilam tadi kan kita udah bahas tentang latar belakang, terus Nilam juga udah cerita gimana dunia pigeon. Kalau kan ini kalau setelah ikut dunia pigeon tuh pasti kita tuh kayak lebih memperhatikan diri nggak sih Bang Wahyu? Fashion, Kalau ya. mau keluar gitu kan. Terus kalau fashion yang Nilam suka itu kayak apa? Kalau Nilam pribadi ya Kak, Nilam tuh sebenarnya ngikut aja karena Nilam suka casual, santai gitu kan Kak. Karena Nilam suka kayak pakai dress biar gampang. Pakai dress tuh sukanya kenapa? Karena kalau puter-puter dia ngembang. Udah gitu aja. Kalau di foto bagus. Di foto Oh, bagus. ya. Cuma suka buat di foto aja, jadi pas muter Oke. Oke. Terus Lucu ya. soalnya kadang ada orang yang gayanya fashionnya itu atau gayanya itu kayak itu aja. Misalnya dia sukanya tuh dress. Ya. Karena kan dia bakalan pakai Pakai dress. dress. Cuman mungkin dressnya itu yang dia kalau saya ke acara dressnya ini, kalau saya ngumpul sama teman-teman dressnya ini, kayak gitu. Tapi kalau Nilam kalau gampang suka. Oke, lanjut. Ya gitu aja sih biasanya Kak. Yang penting nyaman dipakai, terus udah pede aja lagi. Pede aja lagi. Kelihatan cantik gitu sama orang. Iya, luar biasa. Kalau Bang Wahyu mungkin Mungkin yang penting sama Nilam hasil foto yang terbaik ya. Ya, hasil foto. Itu yang paling nomor satu mungkin ya. Hasil foto ya. karena Sekali foto tuh banyak loh Kak. Karena mungkin foto adalah salah satu media yang paling gampang untuk pencitraan. Ya. Kalau menurut Sari, iya nggak sih? Filter ada, aplikasi editor banyak, iya kan? benar Jadi sekali, kayak benar sekali. lebih gampang banget buat Iya. pencitraan gitu. Seenggaknya jerawat yang 1, 2, 3 bisa hilang. Gitu. Tapi sebenarnya kembali lagi berarti masih nggak percaya diri sama oke. diri sendiri, Iya. iya nggak sih? Terus Nilam, kalau itu kan tadi fashion Nilam tuh kalau mau keluar kayak Iya. gimana? Kalau make up, Nilam juga atau Nilam tuh keluar natural aja nggak sih sebenarnya gitu? Nggak perlu make up yang hebring banget atau gimana? Kalau buat harian sih biasanya yang santai aja sih Kak. Yang santai. Gak berat karena kalau make up antara harian sama job kan beda. Iya, Kalau ngejob kan biasanya ada yang make upin kan, Iya, pakai ada MUA. MUA-nya. Tuh emang agak berat dikit make upnya. Tapi kalau harian biasanya yang santai karena males ribet-ribet juga sih Kak. Iya. Terus
kalau Nilam pergi nih kayak acara, bukan acara sih, misalnya nongkrong Ketemu sama teman-teman, teman, gitu ya. teman, Pergi Ketemu nongkrong sama atau teman ya. nongkrong di kafe Ya. gitu. Itu tuh Nilam apa sih istilahnya Bang Wahyu, bawa ini enggak sih, bawa alat makeupnya enggak ya sih? perlengkapannya gitu. bawa Masa iya? seadanya aja. Kayak sekarang ke sini dibawa juga? Dibawa boleh selalu dilihat. bawa sih di tas Apa biasanya. aja sih yang Nilam bawa kayak gitu? Terus gimana sih makeupnya kayak gimana Nilam kayak gitu? Bagi dong ke Sari yang enggak suka Palingan makeup. yang Nilam bawa itu ya kak, kalau hariannya selalu ada ya. Iya. Palingan bedak, Bedak, terus ini ya. boleh. Oh, jangan sini aja deh, malu terlihat mereknya. Terus bawa blush on Blush sama ini ya, Iya, masa Mbak Diti? biar cetar dikit kan. Cetar dikit, oke. Terus bawa Bawa apa lagi? lip gloss Lip gloss. dan yang paling penting bawa parfum sama hand body. Penting. Kebalik ya, parfum sama hand body. Parfum sama body. Sama sih. Karena pakai Tadi parfum juga ini penting, iya. wangi kan. Iya. Kalau kita udah wangi tuh kayak lewat aja Jadi orang kan percaya dilihat diri orang, gitu ya? gila orang kan suka dilihat orang loh kak. Kalau kakak lebih sukanya pakai parfum itu karena kadang kita udah seharian tuh kan nggak ada yang nggak pulang aktivitas, kadang agak kurang nyaman aja rasanya, jadi set gitu. Ya dan terus Ilham selalu bawa kutek, beberapa kutek sama Oh, permen. Ilham suka kutekan ya? Udah itu aja sih biasanya. Simple ya say. Kalau buat harian? Kalau nggak pakai apa sih, maskara, eyeliner, yang apa gitu yang lain? Atau cuma emang itu doang? Jarang sih kak kalau buat harian. Buat harian Iya. jarang ya. Tapi kalau misalkan buat show beda lagi cerita. Oke, tapi sedikit nih Nilam, sedikit pendapat dari Nilam ya, Iya. penasaran. Jadi kayak sekarang tuh dan sana Denai, Bang Wahyu, Iya. jadi kalau misalnya keluar sekarang, keluar mau duduk ke kafe atau ya di mana aja ketemu ketemu sama remaja-remaja yang range-nya tuh mungkin masih anak sekolahan, Iya. tapi jujur agak kaget gitu ngelihatnya. Karena mungkin Sari di zaman sekolahan tuh belum kenal yang namanya lipstick, Oke. belum kenal yang namanya kayak eyeliner, yang lain-lainnya tuh belum kenal. Kenalnya tuh cuman bedak tabur, ya Lam ya, bedak Iya. tabur. Cuman itu doang dan parfum, pastinya itu doang. Cuman pas ketemu anak sekolahan tuh, ya ampun ada yang udah pakai eyeliner, Iya. udah Iya, make upan bener aja udah sekali. kayak kita Iya. gitu. Makanya Ilham kalau kayak untuk harian tuh nggak mau terlalu berat, nanti kayak bikin Iya. kita jadi lebih tua, kayak Betul. kelihatan lebih dewasa banget. Iya. Padahal umur masih 20 Iya, tahun. itu menurut Nilam gimana sih pandangan Nilam sendiri yang udah terjun ke dunia pigeon juga? Iya. Itu oke-oke aja sih sebenarnya atau agak gimana gitu? Kalau misalkan dia masih make flawless gitu, sebenarnya masih di aman ya kak. Masih di aman. Tapi kalau misalkan dia masih anak SMA nih, terus dia keluar untuk nongkinya udah pakai foundation atau BB cream, terus kayak pakai makeup berat, itu kayak agak sedikit Berlebihan Iya, ya berlebihan sebenarnya. Dan kasihan juga sih sama wajahnya sebenarnya. Iya, karena ada orang yang katanya ya Lam ya belum cocok umur Iya. udah dipakai Iya. itu langsung mukanya tuh kayak jerawatan. Bisa breakout, Iya, bisa sensitif banget kan. itu yang Kasihan. makanya mungkin kayaknya sekarang itu yang sering terjadi di anak-anak itu tuh kan sebenarnya itu ya. Iya. Karena belum umur. Belum pada saatnya. Iya, udah dipakai. Jadi semuanya tuh udah ada porsinya loh. Dan Iya. sanak Denai, jangan melewati porsinya. Nggak boleh overdosis ya. Iya, karena susah loh kalau wajah itu bukannya insecure, tapi kalau misalnya kan wajah nih, ibaratnya kita mau ketemu orang, kita mau ini gitu. Sendaknya nilai jual kita tuh ada di wajah. Ya benar. Pandangan pertama Pandangan itu ya. pertama. Kenapa? Karena orang ngeliat kita itu baik atau enggak pasti dari wajah. Oke, Untuk pertemuan pertama kali. Makanya di Udauni bukannya itu ya. Kalau misalnya kita tuh ada Penampilan. kegiatan, pasti penampilan kan? Penampilan Bener Benar nggak? banget. Benar sekali. Iya kan? Benar Kayak senyum, kayak mau ramah ke orang. Iya. Kok Sari tahu banget ya? Tahu ya. Terus Nilam, gimana lagi buat kedepannya Nilam di dunia pigeon? Harapannya untuk kedepannya masih ada sih kak yang hilang, yang pengen banget nih kan. Pengen. Bukan untuk yang sekarang nih, kan sekarang nih masih Oh, pandemi. di apa sih di Udauni. Masih ada jabatan di situ gitu kan. Iya, iya. Sudah tanggung jawab. Putri hijab kan, putri berbakatnya lagi. Ya itu yang berbakat itu Nilam. Itu tuh bakatnya Nilam waktu di sana tuh apa gitu, sehingga Nilam tuh Diangkat menjadi putri berbakat gitu ya. Jadi waktu pemilihan putri hijab tuh kan kak, kan kita suruh nampilin bakat kan sama nampilin bawain atributnya. Di sana itu orang pada nampilin nari, pada pokoknya yang kayak cewek banget. Sedangkan Ilham orang udah nampilin ini loh, terus Ilham mau nampilin apa? Ilham tuh nggak mau sama, maunya yang beda gitu. yang beda. Terus Ilham nanya,
Kak, kalau misalkan Ilham tampilinnya yang beda nggak apa-apa nggak sih? Ilham sama senior kan? Iya. Apa bagus dong katanya. Jadi waktu itu Ilham nampilin basket awalnya kan. Basket? Iya, Ilham waktu itu nampilin. Serius? Ilham bawa bola basket loh di sana. Cukup menantang ya menantang Pokoknya basket. kita ya. berhijab Ah. banget. Kayak orang pada pakai, oh Ilham enggak. Heels nggak? Enggak lah, mana mungkin main basket pakai. Berarti Nilam bawa bola basketnya? Iya, Ilham bawa basket waktu itu di Padang. Oke. Bukan bawa sih, pinjam punya teman waktu itu. Oke, keren. Dia main bola basket Ya. waktu itu kan, Ilham masih ingat waktu itu Ilham bikin di lapangan Samudra videonya. Jadi kan kita kayak disuruh mengunggah video gitu kan ke Putri Hijab. Terus abis itu ditanya, kok kamu ngirim ini katanya kan, oh itu kan bakat Kak Ilham bilang gitu kan. benar kali. Itu kan bakat Ilham bilang. Terus disuruh awalnya ganti kan, karena waktu itu dengan yang pakai training mainnya. Iya. Dibilangnya takutnya nggak sopan katanya. Iya. Terus Ilham bilang kayak gini, lah nggak bisa gitu dong Kak, bukan berarti Ilham berjilbab, tapi Ilham nggak boleh aktif di olahraga. Itu kan bakat lo, nggak semua orang juga bisa Ilham bilang kayak gitu. Terus Ilham juga ngirim monolog waktu itu. Monolog. Ya, terus pas dibilang kan, ini aja. Dia bilang, kenapa nggak ngirim tari kata temen Ilham. Ilham bisa bikin videonya, tapi karena udah banyak yang lain, Ilham nggak mau. Terus karena ini udah dikirim, ya udah kirimin aja. Ya udah Ilham bilang aja. Ilham bisa juga kok nari Kak, Ilham bilang kayak gitu. Berarti Nilam lebih suka ini loh Bang Wahyu, hal yang menantang sama hal yang berbeda dari Iya, yang lain. benar. Sama. Saya juga suka. Saya nggak mau sama orang. Kalau Makanya bisa itu berbeda ya. hal berbeda. Seenggaknya kita harus punya Bakat yang ditonjolkan ya. Satu hal yang menarik. Itu. Satu hal yang Itu tuh menarik ciri khas diri kita ini ya. Iya. Jadi lebih suka Sari tuh orang misalnya nih sekarang fashionnya kayak gini orang semuanya gitu, tapi Sari nggak mau barengan, maunya tuh kita mau mau mengikuti beda, zaman iya. gitu ya. Benar. Punya beda, bukan yang nggak tahu, tapi Iya. bukan nggak mau ngikutin, lebih kayak gitu sih. Terus jadi ngunggah video gitu, Iya, bukan ngunggah video untuk bukan langsung di Iya, langsungnya juga ada kan, kami waktu itu 2 kali tahap kan Kak. Apa yang pertama upload video dulu kan, itu tuh yang untuk juri yang di Indonesia ya kan. Juri kan soalnya nggak di Sumbar. Dia manajemen PH tuh ada yang di Sumbar sama yang di luar Sumbar. Yang untuk di Sumbarnya langsung sama kakak-kakak itu liatin waktu itu. apa yang Ilham tampilin? Monolog. Monolog. Iya. Memang pilih monolog waktu itu. Berarti Ilham juga bisa monolog loh. Keren. Seru Wah, sih. gila, ya. Terus ini kan bentar lagi mau pemilihan UNI tahun 2021. Setelah Iya. tahun kemarin tidak ada pemilihan karena Pandemi. pandemi. Benar sekali. Kira-kira Ilham udah siap untuk lengser dari Uni Wakil 2 Kota Iya. Depok. Siap nggak siap ya harus siap kan Kak. Iya. Sebenarnya kan alhamdulillah juga amanah Iya. kita udah lumayan kan. 2 tahun menjabat. Iya. Terus kayak insya Allah kamu bakalan tetap loyal sih sebenarnya. Ya masih banyak banget hal positif yang didapat soalnya di sini. Jadi apa pengalamannya selama menjabat jadi Uni? Udah Uni ya. Banyak banget. Kalau misalkan nggak dengan Uni nggak bisa ketemu dengan menteri. Ketemu dengan kemarin ya kalau Kemarin nggak ya ketemu salah. sama menteri ya. Ada menteri yang datang Iya. ke sini. Menteri apa? Sama Bang Wahyu kan. Iya, kemarin. Nggak bisa ketemu sama Iya. orang-orang penting. Nggak banyak sih pelajaran banyak banget pokoknya pelajaran positif yang didapat di sini. Oke, jadi tadi kan Sari sebelum kesini udah lihat beberapa foto Nilam. Jadi nanti akan ada beberapa lagi pertanyaan tentang fotonya Nilam. Jadi untuk untuk Donsana Denai jangan kemana-mana, tetap di Daily Story. Oke, dan Sana Denai kembali lagi bersama Sari, Bang Wahyu, dan tentunya Nilam di Daily Story. Oke, kita lanjut. Tadi kita udah lihat foto Nilam, beberapa foto Nilam. Itu kalau Sari sih hobi juga Bang Wahyu, hobi membaca. Jadi habis baca caption, dikit-dikit intip ke komentar orang kayak gitu. Berarti nggak hobi foto? Apa? Berarti nggak hobi foto-foto? Enggak terlalu sih. Jadi ada tuh komennya tuh positif sih, komennya di Genilam. Ada yang komen cantik, bodinya bagus, kayak gitu. Itu tuh ada nggak sih memacu Nilam untuk selalu terlihat good looking dalam semuanya gitu, misalnya Dalam keseharian iya, gitu ya. mau keluar, pokoknya Nilam harus bertahan dengan gini supaya terus dapat pujian. Ada nggak sih kayak gitu? Berusaha totalitas ada ya Kak, berusaha iya. totalitas, tapi menurut pribadi good looking aja nggak perlu, maksudnya percuma kalau nggak diiringin sama good attitude gitu. Iya, benar. Karena gimana pun orangnya itu secantik apapun dia, kalau dia attitude-nya kurang, pasti orang bakalan
Gak enak juga lihat, emang kayak berusaha Iya, emang iya berusaha untuk lihat yang terbaik tuh iya. Terus sama cewek pasti mau lihat jadi yang terbaik lah kan. Cuman nanti kalau misalnya tuh seandainya tiba-tiba dalam misal nih ya, misal maaf ya, tiba-tiba agak gendutan gitu, terus komen orang, ih Nilam kok sekarang gendut, bodinya nggak Langsung bagus lagi, insecure ya? misal tuh komen orang kayak gitu tuh gimana tuh? Di depan orangnya ya depannya. Oh iya, kan kayak biasa enggak kok kayak nyenangin hati dulu kan. Ntar nyampe di rumah cermin dikit tuh kan. Iya sih bener gak sih gitu kan. Kalau misalkan ngeliatnya enggak kok pede aja. Pede aja. Iya. Ya atau emang Nilam sebenarnya nggak peduliin lah omongan orang, komen orang, yang penting mau kita gendut, mau kita kurus, ya tetap diri penting sendiri percaya aja, diri ya. atau tetap kayak gitu aja. Percaya diri iya. Iya. Cuman ya kalau bisa totalitas aja. Iya. Kalau misalkan ya iringin aja sih sama hari-harian biasanya. Asal jangan sampai nyiksa diri ya. Kadang ada tuh Bang Wahyu, selebgram itu yang nggak semua ya, ada mungkin yang kadang Beberapa karena lah ya. komen orang, jangan kan selebgram, kita aja mungkin lagi di komen teman aja, ih kok gendutan sih, Langsung nggak pede ya? Langsung diet. langsung mikir harus diet nih, Harus diet atau ngikut obat Iya. atau yang lain-lainnya kan. Padahal sebenarnya itu kayak bukti nyiksa diri nggak sih, kayak gitu harus ngikutin sama orang. Oke, mungkin Bang Wahyu ada yang mau ditanya sama Nilam? Sedikit Nilam, mungkin udah beberapa kali Nilam ikuti dunia pijen dari Uda Uni, dari Putri Hijab. Mungkin Nilam punya misi atau impian untuk lebih mengembangkan bakat Nilam untuk di dunia pijen lainnya. Itu apa sih gambaran Nilam ke depannya gitu? Ada Bang. Gambaran kedepannya ada, yang tuh pengen ikutin satu pijen lagi nih. Apa tuh? Yang pengen ikutin Putri Muslimah. Putri Indonesia ya? Iya. Nasional lagi berarti ini. Oh berarti se-Indonesia itu ya? Iya, Ilham pengen karena Ilham juga lagi persiapan sama Adam, ada beberapa kenal sama senior yang dari sana, juga kayak sering-sering gitu kan cerita-cerita, juga minta bimbingan juga sama dia. Cuman masih banyak belajar lagi, karena itu kan jam terbang itu nasional loh. Iya. Dan kita bakalan ketemu orang itu dari Iya. Seluruh Daerah gitu. yang Bisa biasanya jadi dari kita luar negeri juga bisa iya jadi kan? benar. Yang biasanya kita tuh ketemu sama orang masih satu daerah kan. Sekarang enggak, kita ketemu dari daerah sini. Kalau orang dari sini gimana sih orangnya? Kalau ini gimana? Kita harus bisa juga menyesuaikan. Jadi kalau berarti ini sebenarnya poin bagus loh buat Dunsana Denai di rumah Bang Wahyu. Iya. Kalau kita tuh pengen sesuatu, kita tuh emang harus mempersiapkannya tuh jauh sebelum kita tuh mau show up-nya. Iya, berarti Jadi dengan usaha, diiringi juga doa. iya, betul. Jadi kayak Nilam nih udah berusaha nih cari-cari senior yang di sana, terus sharing-sharing kayak gitu. Jadi itu tuh penting. Jangan ini kan pemilihan udah bentar lagi nih, sedikit saran buat Dunsana Denai mungkin yang akan mengikuti pemilihan. Kalau bisa udah mulai tuh sharing-sharing, kan pendaftarannya udah dibuka ya Bang Wahyu ya. Ya, jadi Dunsana Denai kebetulan Bang Wahyu juga ketua pelaksana. Jadi nanti bakalan kita iniin gimana untuk pemilihan. Terus DM aja. Ya. DM aja udah mah. Langsung aja ke IG Dauninya. Oh, Pak Nilam, yang terakhir apa kesan pesan Nilam untuk Dunsana Denai yang nonton daily story kita pada sore hari ini? Kita tema fashion ya kak. Ya, tentang fashion. Ya, untuk Dunsana Denai. Iya, Dunsana Denai. Dalam cerita story ini kesan pesan sih, fashion itu sebenarnya tergantung kita. Kita pede aja, jangan insecure. Apapun yang kita pakai itu pede aja gitu. Kita tuh semuanya tuh, apalagi buat cewek-cewek itu semuanya cantik. Ya udah pede aja. Nggak usah minder-minder, nggak usah insecure, nggak usah dengerin kata orang yang bakal jatuhin kita. Udah itu aja. Jadi percaya diri dengan apa adanya diri yang kita. kita punya itu ya. Baik sahabat Dunsana Denai, itu Sari sudah menemani bersama Bang Wahyu dan bersama Nilam selama 30 menit. Jadi buat Dunsana Denai jangan lupa untuk saksikan terus daily story. Penutup dari Sari pada hari ini, jangan insecure, jangan merasa nggak aman sama diri sendiri. Kalau mau apa lakuin aja, selagi kita mampu dan selagi kita bisa. Oke? Jadi Sari tutup. Semoga hari ini kita semua beraktivitas dengan baik. Sari sudah menemani selama sore. Sari dan Bang Wahyu bersama Nilam undur diri dari kita semua. Assalamualaikum. Assalamualaikum.